Hai, selamat datang. Nikmati kontennya, berlangganan, dan jangan lupa aktifkan notifikasi. Jason bukanlah tipe orang yang suka membuat keributan. Ia selalu percaya bahwa hubungan yang kuat dibangun di atas kepercayaan dan komunikasi. Selama 7 tahun pernikahannya dengan Vanessa, ia selalu mempercayainya. Bahkan ketika Vanessa mulai lebih sering pergi bersama teman-temannya. Bahkan ketika ia mulai tidur di sisi lain tempat tidur, dengan alasan terlalu lelah untuk berbicara. Jason mengira itu hanyalah sebuah fase. Bagaimanapun, setiap pernikahan punya pasang surutnya, bukan? Tapi tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa menyiapkannya untuk apa yang ia saksikan dalam perjalanan itu. Ide bepergian dengan kereta api adalah ide Vanessa. Ia bersikeras dengan caranya yang manis dan penuh tekad, hingga Jason akhirnya menyerah. Katanya, ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali. Waktu untuk mereka berdua saja, jauh dari kesibukan dan rutinitas yang menyesakkan. Vanessa berbicara dengan antusias, merencanakan setiap detail seolah-olah sedang mengatur bulan madu impian mereka. Jason tidak mengerti dari mana semua usaha ini datang, tapi ia memilih untuk melihatnya sebagai keinginan Vanessa untuk menyelamatkan apapun yang tersisa di antara mereka. Bagaimanapun, jika Vanessa ingin mencoba, ia pun akan mencoba. Mereka berangkat pada hari Kamis pagi. Vanessa tampak berseri-seri, berpakaian rapi, dan berdandan seolah akan pergi makan malam yang elegan. Jason, secara diam-diam, bahkan memujinya. Vanessa berterima kasih dengan senyum tertahan, jenis senyum yang tidak sampai ke mata. Mereka berbincang sedikit selama beberapa jam pertama. Vanessa menunjuk pemandangan di luar jendela, berkomentar tentang tempat-tempat yang mereka lewati, dan tertawa dengan antusiasme yang sedikit lebih dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang aneh, kegelisahan dalam gerak-geriknya, pandangan yang sesekali berkelana ke koridor kereta. Jason menyadarinya, tetapi ia memilih untuk tidak berkomentar. Ia masih berusaha percaya bahwa perjalanan ini adalah upaya tulus untuk rekonsiliasi. Setelah makan siang, ketika Vanessa pamit pergi ke kamar mandi, segalanya mulai berantakan. 15 menit berlalu, lalu 20. Jason duduk di sana menatap koridor yang kosong, merasakan perutnya mulas karena cemas. Ia bangkit dan menyusulnya. Saat melintasi gerbong kereta, ia melihat ada pergerakan di gerbong restorasi. Lalu, di antara deretan meja dan kursi yang elegan, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Vanessa sedang mencium seorang pria. Ciuman yang lama dan intens, jenis ciuman yang tidak datang dari sekadar dorongan sesaat. Ia memegang wajah pria itu dengan kedua tangannya seolah sedang menebus waktu yang hilang dengan kenalan lama. Jason tidak bersuara. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan kamera, dan merekam adegan itu. Tangannya gemetar, tetapi fokus kameranya tetap stabil. Ketika ia berhenti merekam, ia menarik napas dalam-dalam, menyimpan ponselnya, lalu berbicara dengan tegas. Vanessa. Vanessa berbalik seolah tersengat listrik. Senyumnya lenyap, wajahnya pucat pasi. Pria di sebelahnya juga membeku. Jason, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ia mencoba berkata sambil merapikan rambutnya dan mundur setengah langkah. Oh, tentu saja, jawabnya sarkastis. Ciuman biasa dengan orang asing. Kau tersandung dan jatuh tepat ke mulutnya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku hampir tidak kenal pria ini. Itu terjadi begitu saja. Jason tertawa kecil. Ia berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Ia melintasi gerbong seolah memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Lalu ia menemukan wanita yang bersama pria itu sejak mereka naik kereta. Wanita itu duduk sendirian, meminum segelas anggur sambil memandang pemandangan. Ia tampak tenang, tidak menyadari apa yang terjadi hanya beberapa meter darinya. Jason mendekat dengan tenang. Maaf mengganggu. Bisakah saya bicara dengan Anda? Wanita itu mengangguk, terkejut dengan kedatangannya. Sebelum ia sempat bertanya, Jason menyerahkan ponselnya dengan video yang sudah terbuka. Wanita itu menonton dalam diam. Ketika video berakhir,
wajahnya berubah karena marah dan tidak percaya. Bajingan itu. Ia melompat, menabrak pelayan, dan menjatuhkan gelasnya. Kekacauan pun pecah. Pertengkaran meledak dengan teriakan, hinaan, dan air mata. Vanessa mencoba menjelaskan, tergagap, mengatakan semua itu hanya salah paham. Jason hanya memperhatikannya dengan tangan bersedekap dalam diam, seolah setiap kata yang diucapkannya lebih sia-sia dari yang terakhir. Beberapa menit kemudian, ketika keadaan sedikit tenang dan wanita itu pergi ke kabinnya, Jason mendekati Vanessa yang masih tampak terguncang. Vanessa mencoba memegang tangannya. "Sayang, maafkan aku. Aku lemah. Aku..." "Cukup," potong Jason, suaranya tegas. "Kita turun di pemberhentian berikutnya. Selesai." Vanessa ragu, menatapnya dengan pandangan hina dan sedikit ejekan. "Kalau begitu, kau saja yang turun. Aku akan lanjut ke hotel. Aku tidak akan menyia-nyiakan perjalanan ini. Hotelnya sudah dibayar. Setidaknya aku berhak mendapatkan itu." Jason tidak menjawab. Ia mengambil kopernya, memeriksa dokumen-dokumennya, dan kembali ke kabinnya. Keheningan di gerbong kereta terasa lebih berat daripada teriakan manapun yang terdengar beberapa saat sebelumnya. Ketika pemberhentian berikutnya diumumkan, ia turun. Dan saat itulah kejutan terakhir hari itu datang. Hanya beberapa menit kemudian, ia melihat pria selingkuhan Vanessa turun dari gerbong yang sama. Di belakangnya, istrinya mendorong koper dengan kasar sambil berteriak keras. Keduanya mulai bertengkar di tengah peron, dikelilingi oleh tatapan penasaran orang-orang. Jason mengamati dari kejauhan, tanpa mendekat, tanpa campur tangan. Ada sesuatu yang puitis saat menyaksikan ini, teater pengkhianatan yang runtuh di depan penonton. Kisah ini masih jauh dari selesai, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jason yakin bahwa dialah yang memegang kendali. Jason berjalan ke pintu keluar stasiun dan menarik napas dalam-dalam. Bukan kemarahan yang ia rasakan, bukan juga kesedihan, melainkan sesuatu yang lain, sebuah kehampaan, seolah ada sesuatu yang telah direnggut dari dalam dirinya. Ia tidak ingin jawaban, tidak juga penjelasan. Ia sudah melihat cukup, dan yang ia butuhkan sekarang hanyalah bertindak. Ia masuk ke taksi pertama yang tersedia, dan selama perjalanan pulang, ia meninjau kembali setiap langkah yang akan ia lakukan. Ia sangat paham logika, dan kali ini, ia memutuskan untuk menerapkan rasionalitas yang sama pada sisa pernikahannya. Bahkan sebelum tiba di rumah, ia sudah membuat keputusan konkret pertama. Memutuskan hubungan finansial dengan Vanessa. Ia tahu persis cara kerja Vanessa. Ia selalu menggunakan sumber daya bersama mereka dengan bebas, membeli barang-barang yang tidak perlu, merencanakan perjalanan, menghabiskan uang untuk perawatan kecantikan dan kemewahan kecil lainnya. Jason tidak pernah melarangnya. Penghasilannya bagus, ia mengatur semuanya dengan baik, dan berpikir itu adalah bagian dari membahagiakan orang yang ia cintai. Tapi sekarang skenarionya berbeda. Orang yang untuknya ia bangun sebuah kehidupan, ternyata memanfaatkannya tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai penopang untuk menjalani kehidupan ganda. Begitu sampai di rumah, ia langsung menuju brankas dan mengambil dokumen-dokumennya. Prioritasnya sekarang adalah melindungi apa yang menjadi miliknya. Ia duduk di depan komputer, mengakses rekening bank, dan mengosongkan rekening bersama. Ia memindahkan semuanya ke rekening pribadi yang sudah bertahun-tahun tidak aktif. Kemudian, ia memblokir akses Vanessa ke kartu kredit. Ia menghapus namanya dari polis asuransi dan menonaktifkan otorisasi Vanessa pada investasi mereka. Vanessa tidak akan lagi memiliki akses ke apapun. Tidak ada kredit, tidak ada rekening, tidak ada tunjangan. Semua itu telah diperoleh melalui kerja keras dan kepercayaan, dan sekarang akan dilindungi dengan strategi. Tanpa membuang waktu, ia menelepon Emma, pengacara yang pernah membantunya dalam urusan keluarga. Ia langsung ke pokok permasalahan, menceritakan apa yang terjadi, dan menyebutkan video yang direkamnya. Emma tidak terkejut. Ia pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya,
Tetapi yang menarik perhatiannya adalah sikap dingin Jason saat menceritakan kejadian itu. Ia tidak menangis, tidak ragu-ragu. Ia hanya menceritakan fakta dengan jelas dan memintanya untuk memulai proses perceraian berdasarkan perjanjian pranikah yang ia paksakan untuk ditandatangani di awal pernikahan mereka. Sesuatu yang dianggap berlebihan oleh Vanessa saat itu, tetapi kini menjadi kunci dari keseluruhan cerita ini. Sementara proses hukum berjalan, Vanessa menikmati hotelnya. Dia masih percaya bahwa dialah yang memegang kendali situasi. Dia mengunggah foto di media sosial dengan kalimat-kalimat umum tentang menenangkan pikiran dan memulihkan energi. Dia bahkan merekam story sambil tersenyum di tepi kolam renang seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menerima pesan yang membuatnya menghadapi lapisan kenyataan lain yang selama ini ia tolak untuk dilihat. Pesan itu dari selingkuhannya, sebuah teks singkat, langsung, dan tidak memberi ruang untuk interpretasi. Tolong jangan hubungi aku lagi. Dia membacanya sekali, 2 kali, 3 kali, seolah-olah singkatnya kata-kata itu menyembunyikan sesuatu yang lebih. Tapi tidak ada apa-apa. Itu hanyalah penutup yang kering dari sebuah cerita yang, bagi pria itu, tidak lagi masuk akal untuk dilanjutkan. Tanpa membalas, dia memblokir nomor itu dan meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk menerima bahwa semuanya telah berakhir, tetapi segalanya baru akan runtuh. Pada hari ketiga, ia pergi makan malam di sebuah restoran elegan di kota. Ia memesan anggur, hidangan pembuka, dan hidangan utama. Tetapi ketika ia menyerahkan kartu kreditnya, ia diberitahu bahwa kartunya diblokir. Ia mencoba kartu lain, hasilnya sama. Ia meminta waktu sebentar pada pelayan dan pergi ke kamar mandi. Ia mencoba mengakses rekening di ponselnya, saldo nol. Reaksi pertamanya adalah menelepon Jason. Panggilannya diabaikan. Ia mencoba lagi, hening. Ia mengirim pesan panjang penuh permintaan maaf, tetapi tidak ada hasil, bahkan tidak dibaca. Dalam kepanikan, ia menelepon Chloe, sahabat lamanya. Ia mengarang cerita, mengatakan dompetnya hilang, tidak bisa mengakses rekeningnya, dan butuh transfer darurat. Chloe, meski tidak sepenuhnya mengerti, membantunya. Ia membayar tagihan agar Vanessa bisa meninggalkan restoran tanpa dipermalukan. Namun, penghinaan itu sudah mulai terasa, meskipun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ia mencoba naik taksi, tetapi sekali lagi terhenti. Sopir menuntut pembayaran di muka, dan ia tidak punya cara untuk mentransfer uang saat itu juga. Ia menelepon Chloe lagi, yang meskipun semakin curiga, mengirimkan sejumlah uang lagi melalui aplikasi. Vanessa tiba di hotel dengan wajah lelah, kaki sakit, dan pikiran kacau. Meskipun hotel sudah dibayar, perasaan tidak punya sumber daya, dukungan, dan arah adalah pukulan yang telak. Ia merebahkan diri di tempat tidur dengan koper yang masih tertutup dan menatap langit-langit selama berjam-jam, seolah mengharapkan sesuatu akan berubah tiba-tiba. Yang tidak ia ketahui adalah, jauh dari sana, Jason lebih fokus dari sebelumnya untuk menyelesaikan semuanya dengan presisi. Malam itu, ia masuk lagi ke sistem asuransi mobil dan menghapus nama Vanessa dari kontrak. Ia mendaftarkan kendaraan itu semata-mata atas namanya. Kemudian, ia mengakses akun langganan bersama dan membatalkan semua yang digunakan Vanessa. Layanan streaming, keanggotaan gym, bahkan paket ponselnya. Pesan itu jelas. Tidak ada lagi yang diraih bersama yang akan dibagi. Vanessa telah melanggar perjanjian tak terlihat tentang rasa hormat, dan sebagai balasannya, Jason akan memastikan perlindungan hukum dan emosionalnya agar Vanessa menanggung setiap konsekuensinya. Sementara itu, Jason tetap diam tanpa mengekspos dirinya, tanpa perlu membenarkan tindakannya. Sementara Vanessa, bahkan tanpa mengerti bagaimana semuanya berubah begitu cepat, mulai menyadari bahwa yang memegang kendali sekarang adalah Jason. Dan ketika ia mencoba kembali ke rumah, ia menemukan bahwa segalanya telah berubah, dan ia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan itu. Pada pagi ke-6 perjalanannya, Vanessa tiba di rumah dengan keyakinan bahwa
Terlepas dari segalanya, masih ada ruang untuk berdialog. Ia turun dari mobil sewaan dengan kacamata hitam dan ponsel di tangan, siap menghadapi apa yang ia bayangkan akan menjadi percakapan yang tidak nyaman dengan Jason. Tetapi begitu ia berbelok di tikungan, ia dihadapkan pada adegan paling simbolis dari seluruh cerita ini. Koper-kopernya ada di luar. Koper, tas, kotak, parfum, tas desainer. Semuanya ditumpuk dengan tergesa-gesa, namun presisi. Orang-orang yang lewat melambatkan langkah. Beberapa berhenti. Seorang wanita tua bahkan menggelengkan kepalanya diam-diam. Apa yang bersifat pribadi telah menjadi tontonan publik. Vanessa mendekati pintu depan, dengan cepat memasukkan kunci sambil mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tetapi usahanya gagal. Kunci itu berputar sia-sia. Ia terus mencoba, melihat sekeliling, lalu mulai mengetuk. Beberapa detik kemudian, ia mengetuk lebih keras. Ia meneriakkan nama Jason. Tidak ada jawaban. Ketika ia mendengar jendela di lantai atas terbuka, ia mendongak. Di sanalah Jason. Tidak ada kebencian di wajahnya, tidak ada teriakan. Hanya sebuah amplop putih di tangannya. Ini, katanya dengan suara tegas, adalah dokumen pengadilan. Dokumen ini melarangmu mendekatiku sampai proses perceraian selesai. Ditandatangani oleh hakim. Ini resmi. Vanessa mencoba berdebat, tetapi Jason hanya melemparkan amplop itu ke taman dan menutup jendela, mengakhiri segala kemungkinan diskusi. Tanpa pilihan lain, ia meraih ponselnya dan menelepon Chloe, teman yang sama yang telah membantunya saat krisis di restoran, yang mentransfer uang saat ia kehabisan sumber daya. Chloe menjawab, mendengarkan semuanya dalam diam, dan berkata Vanessa bisa tinggal bersamanya selama beberapa hari. Vanessa berterima kasih, meskipun malu. Ia kehilangan tempat tinggal, tanpa akses ke uangnya sendiri, dipermalukan di depan tetangga, dan kini bergantung pada seseorang yang seharusnya hanya menjadi dukungan emosional, bukan finansial. Malam itu, berbaring di sofa temannya, ia mulai merenung. Ia menceritakan semuanya, mengatakan tidak pernah menduga semua ini, bahwa ia selalu melihat Jason sebagai seseorang yang terlalu damai, tidak mampu bereaksi dengan tegas. Ia pikir Jason akan berdebat, bertengkar, bahkan mungkin menangis, tetapi tidak pernah menggerakkan bidak catur dengan sedingin itu. Vanessa percaya ia masih memegang kendali situasi. Jauh di lubuk hatinya, ini bukan hanya tentang pengkhianatan, ini tentang kendali. Ia terbiasa menentukan irama, memimpin momen-momen dalam pernikahan, memilih kapan harus menjauh dan kapan harus kembali. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kendali itu telah direnggut secara bedah dari tangannya. Disinilah banyak orang salah, percaya bahwa mereka yang mencintai dengan tenang, yang lembut dan sabar, tidak mampu bereaksi. Tetapi ada kekuatan tersembunyi dalam pribadi seperti ini. Kekuatan yang tidak berteriak, yang tidak memecahkan gelas, tetapi yang membangun kembali segalanya diam-diam dengan strategi, martabat, dan batasan yang jelas. Jason, dengan cara yang halus, telah merebut kembali identitasnya. Ia berhenti mencoba menyelamatkan hubungan yang gagal dan mulai melindungi dirinya sendiri, dan ia melakukannya tanpa kehilangan keseimbangan, tanpa merendahkan dirinya. Ia memberikan apa yang tidak pernah Vanessa duga. Sebuah pemutusan yang bersih, tanpa drama, tanpa pertunjukan. Sementara itu, Chloe mengamati segalanya dengan tatapan yang semakin curiga. Ia mengenal Vanessa sejak kuliah. Ia tahu cerita-cerita yang belum selesai, keputusan-keputusan impulsif, kata-kata ceroboh yang dilontarkan seolah dunia selalu melayaninya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Vanessa dalam kehancuran, bukan karena sakitnya kehilangan pernikahan, tetapi karena runtuhnya citra yang dibangun di atas kenyamanan. Vanessa berbicara tentang penyesalan, tetapi matanya masih mencari kambing hitam. Alih-alih merenungkan dampak dari pilihannya, ia lebih banyak berbicara tentang betapa ia merasa dikhianati oleh Jason yang berubah begitu cepat, seolah-olah Jason tidak berhak untuk berevolusi dalam menghadapi rasa sakit. Dalam minggu-minggu berikutnya,
proses perceraian berjalan cepat. Jason tetap diam. Ia tidak mengirim pesan, tidak memeriksa keberadaan Vanessa, tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya melanjutkan hidupnya seolah bab itu telah ditutup dengan titik yang tegas, dan itu lebih mengganggunya daripada teriakan manapun. Sikap acuh tak acuh yang diam itu mengatakan segalanya. Vanessa merasa terhapus, tidak relevan, keluar dari naskah. Dan kemudian, seolah-olah hidup ingin memberinya satu pelajaran lagi tentang konsekuensi, ia menghadapi kejutan lain, sesuatu yang tidak hanya akan menghancurkan sisa harga dirinya, tetapi juga memperjelas bahwa kali ini, ia telah kehilangan jauh lebih banyak dari yang ia kira. Keheningan Jason terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Seiring proses perceraian berjalan, Vanessa mencoba mempertahankan sedikit kendali. Ia tinggal di rumah Chloe sebagai tamu, tetapi bertingkah seolah-olah masa tinggalnya hanya sementara, seolah-olah waktunya di sana hanyalah jeda singkat sebelum hidup kembali normal. Tetapi dalam praktiknya, yang tersisa hanyalah kotak-kotak tertutup, pesan-pesan yang diabaikan, dan kesadaran yang semakin besar bahwa Jason telah melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Jason sama sekali tidak hadir selama seluruh proses, menyerahkan bagiannya kepada pengacara dan membiarkan semuanya berjalan tanpa keterlibatan emosional. Hari ketika surat-surat cerai tiba terasa aneh. Vanessa menatap amplop itu sejenak, tidak sanggup membukanya. Ketika akhirnya ia membukanya, tidak ada kejutan, hanya konfirmasi. Namanya sudah terpisah dari nama keluarga Jason. Aset mereka dilindungi oleh klausul yang ia tanda tangani sendiri di awal pernikahan, tanpa memedulikannya saat itu. Tidak ada lagi yang menjadi miliknya. Tidak ada lagi hak, tidak ada ikatan, tidak ada jembatan untuk kembali. Kontrak telah diakhiri secara resmi dan definitif, dan itu, meskipun sudah ia duga, tetap terasa lebih sakit dari yang ingin ia akui. Beberapa minggu kemudian, Chloe mengajaknya bicara. Vanessa mengira ini tentang rumah, mungkin tentang batas waktu atau perubahan rencana, tapi temannya itu berbeda. Ia duduk dengan postur serius, mata tegas, suara pelan. Ia berkata ingin bersikap transparan, bahwa ia telah menunggu saat yang tepat untuk menghormati Vanessa. Vanessa mengerutkan kening, bingung. Chloe kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan bahwa ia dan Jason sedang menjalin hubungan. Ia mengatakan itu tidak terduga, bahwa mereka menjadi dekat secara bertahap, dan hubungan itu telah menjadi nyata. Dampaknya seperti pukulan telak di dada. Vanessa butuh sesaat untuk bereaksi. Ia menatap Chloe, mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Ia merasakan wajahnya memanas, seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya keluar tidak beraturan. Ketika ia berhasil mengungkapkan dirinya, itu adalah dengan kemarahan. Ia menuduh temannya berkhianat, mengatakan seharusnya Chloe menjauh, bahwa tidak masuk akal seseorang yang membantunya di saat sulit justru terlibat dengan mantan suaminya begitu cepat. Chloe tetap tenang. Ia berkata memahami rasa sakit Vanessa, tetapi tidak ada yang direncanakan, bahwa Jason tidak mengejar apapun, bahwa ia juga terkejut dengan perasaan itu, tetapi ia tidak bisa berpura-pura itu tidak terjadi. Vanessa bangkit dari kursi dengan air mata berlinang, mengambil koper yang belum pernah ia bongkar sepenuhnya, dan mulai mengumpulkan apa yang masih menjadi miliknya. Ia berkata tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan ganda ini, dan bahwa Chloe sama manipulatifnya dengan musuh manapun yang pernah ia miliki. Temannya hanya melihat tanpa mencoba menghentikannya. Ketika Vanessa melintasi pintu dan berjalan menyusuri jalan dengan langkah tergesa-gesa dan hati yang hancur, ia tahu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Apa yang terjadi, terjadilah. Tanpa pilihan lain, Vanessa pergi ke rumah ibunya, tempat yang biasanya ia hindari, tetapi kini menjadi satu-satunya atap yang tersedia. Ia duduk diam di kamar remajanya yang lama, menatap dinding yang sama yang pernah menjadi latar belakang rencana masa depannya. Tetapi tidak ada satupun mimpi yang ia miliki di sana yang menjadi kenyataan. Semuanya telah runtuh karena pilihan yang ia buat sendiri. Ia kehilangan suami, kenyamanan, martabat,
dan sekarang bahkan persahabatan terkuat yang ia kira ia miliki. Dan bagian paling kejam dari semua itu adalah tidak ada yang perlu membalas dendam dengan kekerasan. Orang-orang hanya melanjutkan hidup mereka, dan itulah yang menghancurkannya dari dalam. Bulan-bulan berikutnya berlalu dalam keheningan, dan setiap keheningan menceritakan sebuah kisah yang tidak ingin didengar Vanessa. Hidup tidak berhenti agar ia bisa menata kembali dirinya. Waktu terus berjalan dengan sikap dingin yang sama seperti saat Jason mengakhiri segalanya. Vanessa berusaha keras untuk menjalani hidupnya seolah-olah semuanya normal. Ia bahkan mencari pekerjaan sementara untuk membantu ibunya. Tetapi kemanapun ia melangkah, ia selalu membawa beban sebagai wanita yang telah kehilangan segalanya akibat pilihannya sendiri. Tak ada yang mengatakannya secara langsung, tapi ia merasakannya dari tatapan mereka. Ia merasakannya dalam cara orang menanggapi pertanyaannya, dalam nada percakapan yang mendingin, dan dalam jarak yang diciptakan oleh teman-teman yang dulu selalu ada di sisinya. Sementara itu, kehidupan Jason justru bersemi dalam ketenangan. Orang-orang yang melihatnya di jalanan menyadari perubahan dalam dirinya. Ia tampak lebih lepas, lebih percaya diri, bahkan terlihat lebih muda. Chloe mendampinginya dengan begitu alami. Tanpa pamer, tanpa provokasi, mereka hanya sekadar menjalani hidup. Dan justru itulah yang paling mengusik ketenangan Vanessa. Tak ada pembalasan dendam yang berlebihan, tak ada drama yang dipertontonkan di depan umum, tak ada kata-kata penuh amarah. Jason tak perlu merendahkan dirinya ke level yang sama untuk mencari keadilan. Yang ia lakukan hanyalah memilih kebahagiaannya sendiri. Ia memilih untuk membangun kembali hidupnya. Ia memilih untuk memberikan kedamaian bagi dirinya. Suatu hari, saat Vanessa pergi ke pusat kota untuk menyelesaikan beberapa urusan, ia melihat Jason dan Chloe menyeberang jalan, bergandengan tangan. Mereka tertawa karena hal sepele, mungkin sebuah komentar sambil lalu. Tidak ada yang berlebihan, hanya sebuah momen yang intim dan tulus. Secara naluriah, Vanessa berhenti di seberang jalan dan hanya bisa memandangi mereka. Dunia seolah berputar di sekelilingnya, tetapi pada saat itu, segalanya terasa berhenti. Ada sebuah kekosongan di dalam dirinya, yang bukan lagi amarah atau frustrasi. Itu adalah kesadaran pahit tentang apa yang telah ia sia-siakan. Dan kesadaran itulah, lebih dari semua hal yang pernah ia alami, yang terasa paling menyakitkan. Menyadari bahwa cinta yang dulu ia anggap terlalu aman untuk hilang, kini telah menjadi terlalu jauh untuk diraih kembali. Ironisnya, Vanessa, dalam keangkuhan emosionalnya, tidak pernah percaya bahwa Jason mampu membangun kembali dunianya. Ia menganggap ketenangan Jason sebagai kelemahan, dan kesabarannya sebagai sikap pasif. Namun, ia tidak mengerti bahwa terkadang, kekuatan yang paling dahsyat justru adalah kekuatan yang bergerak dalam sunyi. Jason tidak membutuhkan teriakan, hinaan, atau pembalasan dendam yang dramatis. Serangan baliknya adalah keputusan yang tegas dan kecerdasan emosional. Dan ketika Vanessa berpikir ia masih bisa memanipulasi Jason untuk kembali ke dalam dunianya, Jason telah lama pindah ke alam semesta lain. Sebuah semesta di mana Vanessa tidak lagi memiliki tempat. Akhir dari kisah ini tidak ditandai dengan pintu yang dibanting atau perpisahan yang penuh drama. Akhir itu datang dengan kedewasaan, pilihan yang jernih, dan keberanian seseorang untuk melepaskan apa yang menyakitinya. Ia kemudian membangun sesuatu yang baru bersama orang yang mampu melihat nilainya. Jason melangkah maju. Sementara Vanessa, ia tetap diam di tempat yang ia pilih sendiri. Dan mungkin, pelajaran terkuat dari semua ini adalah meremehkan rasa sakit seseorang berarti meremehkan kekuatan yang lahir dari rasa sakit itu. Sebab mereka yang terluka namun bangkit dengan harga diri tidak akan kembali untuk memperbaiki kepingan yang telah hancur. Mereka akan kembali jauh lebih kuat dengan kepala tegak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.